Oke, terus oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul perintah kedua ya. Perintah kedua tuh dicatat di Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 sama di Ulangan 5 ayat 8 sampai 9. Keduanya persis sama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jadi perintah pertama sama perintah kedua karakteristiknya mirip. Mirip. Kalau perintah pertama itu fokusnya ada pada sasaran ibadah. Sasaran ibadahnya siapa? Allah. Allah yang satu-satunya itu. Jadi memang nggak ada Allah lain. Nggak ada Allah lain, hanya ada satu Allah, dan fokus kita beribadah hanya kepada Allah itu. Nah, perintah kedua itu fokus ke bagaimana caranya kita ibadah terhadap Allah yang satu-satunya ini. Jadi ini perintah kedua tuh ke cara ibadah. Jadi bukan cara ibadah kepada Allah lain, tapi ini benar-benar sasaran ibadahnya tetap Allah, tapi ini cara ibadahnya terhadap Allah yang satu-satunya. Nah, akibat dari perbuatan dosa dan kejatuhan, intelektualitas, perasaan, dan kehendak manusia itu menjadi sepenuhnya korup. Manusia itu dibawa kepada hal-hal yang sia-sia, hal yang nggak berarti. Sementara hal yang sejati itu ditinggalin. Hal sejati itu apa sih? Hal sejati itu kalau Alkitab catat ya, mengenal Allah. Definisi hidup kekal itu ini. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17 ayat 3, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal yang dipakai di sini tuh genosko, kata dasarnya. Kalau bahasa Ibraninya tuh yada. Kalau Alkitab Ibrani diterjemahkan ke Yunani, LXX itu, kata yada tuh diterjemahkan ke genosko, artinya mengenal. Yada itu mengenal seperti suami istri yang sudah tidur bareng. Mengenalnya harus sampai seperti itu. Tapi kalau kita baca kitab Roma, terutama Roma 1 ya, Roma 1 ayat 21 sampai 31, Roma 1, 21 sampai 31, harusnya manusia tuh kalau dia makin mengenal Allah, itu tuh syukur kepada Allah tuh semakin meluap-luap. Kehidupannya tuh makin memuliakan Allah. Tapi di Roma 1 ayat 21 dicatat, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia ataupun mengucap syukur kepadanya. Nah, kata mengenal yang dipakai itu ini, non-tes. Yang dipakai itu non-tes. Ini juga mengenal, tapi tingkatannya enggak sama seperti genosko ini. Tingkatannya enggak selevel ya. Nah, jadi manusia itu seperti tidak tertarik untuk lebih mengenal Allah. Cukup sampai di non-tes gitu, cukup gitu. Nggak ada hasrat untuk mengenal lebih. Atau bahkan kadang-kadang ya, sampai ke tahapan malah sampai nggak mau menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Nggak mau. Hasilnya pikiran-pikiran mereka tuh menjadi sia-sia. Kalau baca di Roma 1, 22 terus seterusnya ya, pikiran mereka tuh jadi sia-sia, hati mereka jadi bodoh. Hati mereka yang bodoh tuh jadi gelap. Harusnya mikirin hidup kekal, akhirnya hidup kekal ini diganti dengan segala sesuatu yang fana. Diganti. Hasilnya apa? Hasilnya tuh keserakahan, dusta, hawa nafsu yang memalukan, pikiran-pikiran terkutuk, itu semua dirinciin di Roma 1. Dampak luarnya itu kelihatan di rincian-rinciannya, rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, terus macam-macam. Harusnya mengenal Allah,
tapi ditinggal. Jadinya manusia tuh hanya mau menjadikan Allah sebagai sarana pemuasan keserakahan. Jadi kalau gambar ini saya rangkum yang simpelnya begini, harusnya manusia tuh mengenal Allah, target terakhirnya itu Allah. Tapi manusia malah hendak menjadikan Allah sebagai sarana untuk memuaskan keserakahannya yang tidak terkendali. Akhirnya apa? Dicatat di 1 Korintus 12 ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Bahaya dari tidak mengenal Allah itu gini, ditarik. Tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala palsu. Kalau kita renungkan ya, berhala itu apa sih? Berhala itu adalah hasil, produk. Produk dari apa? Dari yang tadi, yang barusan kita bahas sebelumnya. Yang buat siapa? Yang buat itu manusia. Untuk sesuatu yang sia-sia, manusia melakukan atau berbuat atau membuat sesuatu yang sia-sia juga. Mencari yang sia-sia, manusia menggunakan yang sia-sia. Jadi tingkatan berhalanya itu sendiri, bikin berhalanya itu sendiri ya. Yang lebih dahsyat dari berhala itu apa? Apa yang ditawarkan. Terakhirnya itu apa yang diincar. Karena yang diincar itu kesia-siaan, mereka bikin sia-sia. Makanya kalau lihat di terjemahan kata berhala, kata yang dipakai itu elil. Elil itu berhala. Elil itu kalau diterjemahin ya, bukan apa-apa, tidak berguna, hampa, tidak memiliki nilai, atau berhala. Jadi berhala itu sebenarnya apa? Sia-sia. Jangan dikecilin jadi suatu bentuk patung atau apa gitu. Itu hanya suatu fisik, tapi idenya tuh yang harus tahu ini. Idenya tuh sia-sia. Untuk mencapai yang sia-sia, manusia membuat suatu hal yang sia-sia. Contoh, dicatat di Imamat 19 ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Ini kata yang dipakai apa? Elil. Yeremia 14 ayat 14, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Kalau lihat di terjemahan NIV, Yeremia 14:14, itu di antara ramalan kosong sama tipu rekaan hatinya sendiri itu ada tuh, berhala. Kalau saya cek di bahasa aslinya juga ada, berhala. Itu nggak diterjemahin di bahasa Indonesia. Orang-orang yang mendubuatkan sesuatu demi sesuatu yang sensasi, kelihatannya keren, ngomongin sesuatu seolah-olah dari Tuhan, padahal itu semuanya apa? Berhala. Semua hal yang sia-sia. Makanya dicatat di 1 Tawarik 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, elil. Sebenarnya terjemahnya harusnya sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah sia-sia. Sia-sia. Nah, maka lewat perintah kedua, Tuhan mau sadarkan umat Israel akan hal ini. Jadi kita akan lihat mulai dari bahasa aslinya ya. Bahasa asli. Yang pertama, patung. Patung yang menyerupai apapun. Kata Ibraninya tuh pesel. Patung tuh pesel. Pesel itu suatu rupa yang dibuat dengan cara misalnya dipahat atau diukir atau cetakan. Jadi aslinya nggak begitu, tapi ada sesuatu yang dikerjakan. Tapi yang dilarang ini bukannya patung biasa ya, tapi patung untuk disembah. Kalau cuma pematung atau tukang hobi patung itu nggak masalah. Nah, yang menyerupai apapun, apapun itu yang ada di langit atas, di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini pertama-tama nunjukin bahwa kondisi kehidupan di Mesir tempat mereka tinggal itu adalah kondisi di mana orang tuh benar-benar bikin patung menyerupai apapun. Matahari kayak bulan, semua yang di langit.
binatang, sapi, katak, terserah, apapun, pohon, mereka bikin apapun. Nah, di zaman sekarang pun sama sih, kalau teman-teman mau lihat kayak di Jepang itu banyak banyak hal-hal aneh yang dijadiin Allah atau disembah gitu ya. Bahkan hal-hal yang benar-benar ya apa ya, nggak masuk akal lah. Itu semua banyak hal-hal seperti itu. Nah, ini bikin kita sadar akan benar-benar manusia itu benar-benar jatuh. Kejatuhan manusia itu benar-benar terlihat di sini. Karena manusia itu sebenarnya diciptakan lebih agung dari segala ciptaan. Kalau lihat di Kejadian 1 ya, kan Allah berfirman apa? Supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu ciptaan. Tapi sekarang apa? Mereka bikin sesuatu yang ciptaan, kemudian untuk dia apa? Disembah. Terus kita lihat kata berikutnya. Oh ini ayatnya saya lupa tampilin. Ayat berikutnya, kata berikutnya itu jangan membuat, jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Nah ini 3 kata kerja yang memperlihatkan tahapan-tahapan terjadinya penyembahan berhala. Pertama, membuat ya. Membuat. Kalau teman-teman lihat ayat di sini ya. Untuk bisa bikin patung berhala, harus mengerahkan waktu. Waktunya harus diluangkan, materinya harus ada keahlian, harus ada usaha, harus ada kekuatan. Contohnya, Yesaya 40. Patungkah tukang besi menuangnya, pandai besi emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Kalau ayat 44, tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Yesaya 46, orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing, mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Itu beberapa contoh ya. Masih banyak ayat-ayat di Alkitab. Nah, jadi untuk membuat suatu berhala, patung atau apapun, harus mengeluarkan banyak hal, mengorbankan banyak hal, waktu, materi, keahlian, usaha, macam-macam, kekuatan sendiri. Nah, di sini kita bisa ngecek, membantu kita untuk cek diri kita hari ini. Kita ada berhala atau enggak? Caranya gimana? Kita lihat bagaimana kita pakai waktu kita. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita pakai buat apa? Tenaga kita, materi kita, keahlian kita, otak kita, usaha kita, itu kita pakai buat apa? Kalau misalnya kita habisin waktu sama kayak orang-orang lain di dunia, fokusnya untuk apa? Oh, aku habiskan waktuku seharian, hari ini 24 jam untuk apa? Hanya untuk mengejar kesuksesan. Nama baikku, apa ya? Ekonomi yang lebih baik, kehidupan yang lebih nyaman. Apakah itu salah? Kan nggak salah juga kan? Tapi yang perlu dicek dan direnungkan itu adalah apakah dalam kehidupan kita hari ini ada Tuhan di dalamnya. Tuhannya itu target akhir apa salah satu bagian untuk mencapai hal itu. Contohnya, kalau kita udah sukses, duitnya mau dipakai buat apa? Apakah untuk pekerjaan Tuhan atau gimana? Atau hanya untuk aku? Kalau hanya untuk aku dan keluargaku, untuk mencapai kenikmatan daging, kenyamanan daging, akhirnya nggak ada fokus dalam kehidupannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kesuksesan itu sendiri, itu sudah jadi berhala. Dan yang paling tinggi apa? Berhala yang paling tinggi itu akhirnya siapa? Diri kita sendiri. Akulah yang jadi tempat yang paling tinggi. Aku akan mendandani aku dengan segala sesuatu. Itu paling bahaya. Nah, kedua ya, setelah dibuat, dikasih perintah apa? Jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi orang yang buat, akhirnya apa? Sujud. Sujud itu bahasa Ibrani-nya saha. Artinya tunduk. Kalau saha tuh tunduk sepenuhnya. Kepalanya sampai nempel ke tanah. Artinya setelah manusia bikin patung berhala, misalnya contoh ya, kesuksesan diri. Kita anggap kesuksesan diri itu sesuatu yang paling atas tuh, yang paling kita dambakan. Nah, ketika kita taruh berhala itu di situ, hati kita sepenuhnya tuh terpikat. Itu yang paling bagus.
Sehingga tanpa dipaksa, nggak ada seorang pun yang maksa kita, kita akan apa? Karena berhala kan nggak bisa maksa kan? Berhala itu buatan kita sendiri, dia nggak bisa maksa. Gerak juga nggak bisa. Manusia sendiri akhirnya apa? Sujud mencapai apa? Demi mendapatkan hal itu sujud, tunduk kepada ide untuk mendapatkan itu. Ketiga, jangan beribadah kepadanya. Setelah buat, sujud, akhirnya beribadah. Beribadah yang dipakai di sini tuh dari kata abad. Abad tuh artinya hamba atau budak. Akhirnya menunjukkan kepada kita apa? Setelah kita jadi budak, kehilangan kebebasan. Akhirnya terus-menerus terdorong untuk apa? Benar-benar submit kepada berhala itu. Benar-benar menyerah, tunduk kepada berhala itu. Dicatat di Mazmur 135 ayat 15-18. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Karena sesuatu yang sia-sia, mereka bikin sesuatu yang sia-sia, akhirnya mereka jadi sesuatu yang sia-sia itu. Mereka persis kayak berhala itu, punya mata, nggak bisa lihat. Punya telinga, nggak bisa dengar. Punya nafas, nggak punya hidung tapi nggak bisa nafas. Sama seperti itu. Nah, tadi kan kita bahas kenapa Tuhan bilang jangan bikin patung menyerupai apapun ya. Terus pertanyaannya, kalau rupanya Tuhan boleh nggak? Kita nggak bikin rupa lain-lain loh, kita bikinnya rupa Tuhan. Tuhan juga bilang nggak boleh. Kenapa Tuhan larang kita bikin patung serupa dirinya? Kalau catat di Alkitab banyak ditemukan, sewaktu Allah menampakkan dirinya, Allah tuh nggak pernah menampakkan rupanya. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Satu lagi contohnya, Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, ini nih, di bagian kosong di atas tutup di antara dua kerub ini nih, bagian kosong ini loh, bagian yang nggak ada apa-apanya ini loh. Tuhan tuh akan ngomong di situ, dari situ. Bukan dari tabutnya ya, dari ruangan kosong ini. Nggak ada apa-apa di situ. Jadi Allah itu tanpa wujud. Nggak bisa divisualkan dengan suatu rupa atau gambar apapun. Nah, bangsa-bangsa kafir tuh bikin rupa dari Allah mereka masing-masing. Terus mereka sembah. Tetapi orang Israel tuh benar-benar harus memandang Allah dengan iman. Bangsa lain tuh bikin Allahnya. Tapi kalau Israel benar-benar hanya harus lihat dengan iman. Yang orang Israel harus simpan tentang Allah atau ide tentang Allah itu yang harus dimengerti dengan baik itu adalah firman Allah. Karena hubungan yang menghubungkan antara Allah sama bangsa Israel itu tuh firman perjanjian. Firman perjanjianlah yang menghubungkan Allah dengan bangsa Israel. Bukan rupanya, bukan bentuk luarnya. Firman. Nah, walaupun Allah kadang-kadang muncul, contohnya kepada Abraham, dia tampak sebagai manusia kan. Terus kepada Musa dia ngomong dari dalam api. Terus kepada Israel tuh dari atas gunung, mengguntur. Apapun rupa Allah ketika dia menampakkan diri kepada manusia, fokus utamanya tuh firman. Setiap kali dia datang, dia selalu ngomongin sesuatu. Nah, sesuatu yang Allah ngomongin itu yang paling penting. Akhirnya hari ini kita bisa ngerti apa? Lewat firman, kalau sekarang hari ini apa? Kita bilang Alkitab. Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru. Lewat itulah Tuhan mau kita kenal. Kalau mau cari Tuhan di mana? Cari di Alkitab, jangan cari tempat lain. Akan tetapi umat Israel melanggar perintah ini di mana? Di Gunung Sinai kan? Di kaki Gunung Sinai. Ketika bangsa itu lihat, kok Musa nggak datang-datang? Terus dia samperin siapa? Samperin Harun. Bikinlah Allah.
Kata mereka, bikin Allah. Terus waktu itu siapa? Harun bikin kan? Waktu itu Harun bikin, dia bilangnya apa? Dia nggak bilang, hei Israel, inilah Allah Mesir. Enggak. Dia bilangnya apa? Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi waktu itu di bawah Gunung Sinai, mereka tuh bukan bikin berhala loh, mereka tuh bikin Allah. Jadi mereka hendak membuat rupa Allah. Mereka hendak mengenal Allah, mereka bukannya hendak mengenal Allah. Mereka hanya mau wujudnya. Firman-nya dibuang, perkataannya dibuang, hanya mau wujudnya. Demi apa? Mencapai sesuatu yang mereka mau. Apa itu? Menuntun mereka masuk ke Kanaan. Tuhannya mereka nggak mau. Ibaratnya kalau udah masuk Kanaan, bye-bye Tuhan. Jadi di kaki Gunung Sinai, umat Israel tuh sedang membuat atau membentuk sesuatu sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Hanya pinjem namanya doang. Versi mereka yang cocok buat mereka tuh apa? Kalau lembu itu lambang kesuburan sama lambang kekuatan. Mungkin gara-gara itu mereka bikinnya jadi pap lembu ya. Nah, tindakan itu benar-benar melanggar perintah ini. Jangan membuat patung dan membuat murka Allah. Kita benar-benar harus mengenal Allah sebagaimana Allah itu mau dikenal. Kita nggak boleh mau mengenal Allah sesuai keperluan kita, nggak boleh. Makanya kita belajar Alkitab. Karena Alkitablah sarana bagi Tuhan untuk kita bisa tahu Tuhan tuh maunya apa sih. Terus orang-orang bilang, saya lagi mencari kehendak Allah. Allah itu sebenarnya sedang mau apa sih dalam hidup saya? Allah itu sedang apa ya? Sedang kayaknya Allah ada sesuatu yang dia pengen sampaikan ke saya dan saya pengen dengar. Tapi nggak mau baca Alkitab. Aneh kan? Tuhan itu harus jadi sasaran ibadah kita, sasaran penyembahan kita, sasaran ketaatan kita. Bukannya sarana mencukupkan kebutuhan kita. Kebalik kan? Kalau di akhir zaman katanya apa? Orang-orang tuh mengumpulkan guru-guru palsu. Mereka nggak bisa lagi terima ajaran sehat. Hanya pengen dengar apa yang bagus untuk telinga mereka sendiri. Kita harus hati-hati sama ini. Berikutnya ya, di perintah kedua ada kata, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Cemburu ini bahasa Ibrani-nya kana. Kalau cemburu tuh kita dengarnya kayaknya kesannya negatif, jelek. Seperti nggak baik gitu. Tapi di perintah kedua ini, kalau Inggrisnya tuh jealous. Itu beda sama iri hati ya. Kalau iri hati itu kita mengingini sesuatu yang orang lain miliki, karena kita nggak miliki, itu kita iri. Sedangkan cemburu di sini tuh lebih ke perasaan kesal karena sesuatu yang kita miliki itu nanti direbut. Contohnya ya, kayak di Yesaya ini, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, alasan ke tahta Daud tuh akan kokoh, damai sejahtera. Itu kenapa? Karena ada kecemburuan Allah. Allah nggak mau Daud direbut. Jadi kecemburuan itu adalah fokus kasih. Fokus kasih Allah. Kasih Allah yang hendak diberikannya kepada Daud, supaya dia punya kekuasaan dan damai sejahtera. Contoh lain misalnya, Hosea, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah, lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Jadi hubungan lewat hubungan Hosea sama istrinya ini, Tuhan tuh lagi memamerkan atau hendak menyatakan bahwa Allah itu terus-menerus mengasihi umatnya, walaupun mereka tukang selingkuh kepada Allah lain. Walaupun mereka selalu mencari hal-hal yang sia-sia lewat hal yang sia-sia. Jadi kecemburuan itu juga apa ya? Kita bisa merasakan cemburunya Tuhan dari sini. Itu asalnya gara-gara apa? Gara-gara kasih Allah.
Nah, yang kedua, cemburu ini juga bisa karena kemarahan Allah. Kenapa? Karena Allah Allah sendiri hubungan mereka tuh dicemari, diselingkuhi. Kayak misalnya di Hosea 2:18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Jadi Allah itu ngomong, hei kalian tuh, kalau di Alkitab bilang apa kan, mempelai wanita. Allah itu mempelai pria. Itu kayak hubungan suami istri. Tapi umatnya bagaimana? Selalu berpaling ke tempat yang lain. Jadi tindakan menjauhi Allah, menyembah berhala itu kayak berzina secara rohani. Allah jadi murka, bangkit murka Allah. Jadi ini ya, arti kata cemburu. Berikutnya, ada kata yang menyembah berhala akan dihukum sampai keturunan ketiga dan keempat. Nah, ini agak aneh. Kenapa? Karena di bagian Alkitab lain, itu jelas-jelas dicatat bahwa, contohnya nih 2 ayat ini, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, atau setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yehezkiel juga catat yang sama. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Nah, tapi kok kenapa ayatnya di perintah kedua ini seolah-olah dihukum sampai keturunan ketiga dan keempat? Nah, pada zaman itu, keluarga tuh biasanya tinggal dalam satu tempat yang sama. Dan dosa penyembahan berhala itu benar-benar menular. Akhirnya karena pengaruh orang tua, anak-anak jadi ikut menyembah berhala. Ketidakpercayaan itu turun. Makanya dikasih tahu peringatan seperti ini. Ketika ada penyembahan berhala di rumah, bahkan keturunan ketiga dan keempat pun bisa ikutan. Kenapa? Karena mereka dididik dengan cara pikir yang sama. Selanjutnya, Keluaran 20, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Perintah kedua ini adalah perintah yang disertai berkat. Nanti ada satu lagi, perintah kelima. Perintah kelima juga dikasih berkat. Nah, kata orang itu sebenarnya nggak ada. Harusnya tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu. Maksudnya tuh kepada beribu-ribu angkatan untuk menyatakan berkat selamanya. Jadi bukan target kuantitinya ada 1000 gitu, bukan ya. Jadi terjemahan aslinya tuh untuk menyatakan Allah memberikan kasih setia yang kekal selamanya. Siapa yang akan menerima kasih yang kekal? Mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di Alkitab tuh kata mengasihi itu, mengasihi Allah terutama ya, mengasihi Allah itu selalu dikaitkan dengan berpegang pada perintah-perintah. Jadi seseorang yang mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak melakukan perintah, itu bertolak belakang. Itu artinya nggak mengasihi, simple. Contohnya tuh kayak dicatat di Yohanes. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. 1 Yohanes 5 juga sama. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Jadi kalau kita nggak menuruti perintahnya, terus nyanyi-nyanyi, we love you Jesus, we love you God. Terus apalagi kita benci kepada saudara kita misalnya kan, ada kesusahan sedikit kita mengeluh. Padahal firman Tuhan apa? Jangan mengeluh, jangan benci, jangan bersungut-sungut. Akhirnya apa? Sangat bertolak belakang. Nah, itu arti dari bahasa asli. Sekarang kita akan lihat rincian hukum Taurat. Beberapa rincian hukum Taurat itu, yang perintah kedua, itu nyambung sama perintah yang pertama. Jadi, itu sudah dibahas di perintah pertama, jadi kita akan bahas yang khusus untuk yang perintah kedua aja. Ini rincian mengenai bagaimana caranya, kan dicatat di Keluaran 20 ayat 22-23. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Nah, Tuhan nggak mau rupa dirinya itu dibuat jadi suatu patung, baik
dari emas maupun perak. Yang Tuhan suruh itu adalah bikin mezbah di tempat yang Tuhan tunjuk, dan mezbahnya itu harus dari tanah. Cuman dari tanah doang. Jadi di tempat yang ditunjuk Tuhan tuh nunjuk kepada tempatnya tuh nggak boleh sesuka hati kita. Kalau mau menyembah dia, jangan sesuka hati kita dong. Maunya gimana gitu. Atau senyaman kita. Harus seperti yang Tuhan mau. Nah, dibandingkan emas atau perak atau patung, yang Tuhan pentingkan di sini lebih ke hal memberikan korban persembahan. Kan Tuhan, kalau teman-teman ingat kita bahas buku 6 ya, tentang memberikan korban persembahan, Tuhan kasih cara agar dosa umat Israel itu diampuni. Lewat apa? Korban persembahan. Ibadah sejati itu adalah mengerti tentang dosa. Kemudian bertobat. Itu bukti kita memuliakan Allah. Pertobatan kita itu bukti kita memuliakan Allah sehari-hari. Bukti kita kenal Allah. Nah, itu kan pertama-tama bayangan dari pengorbanan Yesus kan, yang akan menanggung manusia, menanggung dosa manusia. Tapi bukan membuat patung, melainkan memberikan persembahan, itu tuh artinya ngomongin hal minta diperdamaikan dengan Tuhan. Itu yang lebih diterima Tuhan. Dari tanah, artinya tuh setelah dibuat, tanahnya harus bisa diratakan lagi. Jadi jangan ada bekas. Jangan mezbahnya yang jadi pusat perhatian. Tapi proses bertobatnya dan memberikan persembahannya. Sedangkan mezbahnya itu apa? Fasilitas. Hanya fasilitas. Dari batu pun, batunya nggak boleh diukir-ukir. Harus batu apa adanya. Nggak boleh diukir-ukir. Yang ada diukir-ukir, dibentuk-bentuk, dibikin, akhirnya dikeramatin. Sampai sekarang tuh banyak sekali, apalagi di zaman Kristen mula-mula ya, banyak hal yang suci, tangga suci, dinding suci, jubah Yesus, kepala duri yang menancap, semuanya dikeramatin. Padahal Tuhan maunya apa? Pertobatannya. Persembahan sejati yang akan kita naikkan tuh apa? Diri kita kan. Dicatat apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita nggak boleh mensakralkan suatu bangunan, suatu tempat, karena yang benar-benar hanya harus disembah itu cuma Allah. Hanya Allah. Nah, yang ketiga, lewat rincian hukum Taurat, ini rincian yang ketiga ya, di ayat Ulangan 7 ayat 26. Janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Jadi berhala itu benar-benar harus dianggap sebagai suatu hal yang menjijikkan, suatu kejijikan. Segala jenis penyembahan berhala itu nggak boleh kita kompromi sama sekali. Karena kalau kita berkompromi, itu jadi jerat yang akan memerangkapi kita. Akan bikin kita ikutan tertarik seperti hal itu. Nggak boleh. Berikutnya kita akan bahas tentang pengajaran tentang ibadah. Ya. Pengajaran tentang cara ibadah. Kalau kita nggak boleh bikin patung menyerupai apapun, jadi bagaimana sih caranya yang paling benar untuk menyembah Allah yang satu-satunya itu? Yesus jawab di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, untuk kita ngerti ini, kita harus tahu konteks kalimat ini dulu ya. Ini kalimat yang Yesus katakan waktu itu pertanyaan dari perempuan Samaria di kota Sikar. Perempuan itu tanya, di mana sih? Karena di zaman itu terjadi perdebatan. Bukan perdebatan aja sih, cuman bahkan saling menghina. Keturunan Samaria bilang, di gunung. Karena memang terjemahan Alkitabnya beda ya. Alkitab Samaria sama Alkitab orang Yahudi beda. Bagi orang Samaria bilang, di gunung itu. Di gunung ini. Tapi kalau orang Yahudi bilang, di gunung ini, di Gunung Moria. Jadi orang bilang, kalau mau menyembah, sahnya ya di Yerusalem, di Bait Suci. Kalau orang-orang Samaria itu nggak sah, kata orang Yahudi gitu. Nah, jadi perempuan Samaria tanya, di mana sih menyembah yang benar?
Nah, waktu itu Yesus jelasin, bukan soal menyembahnya di Yerusalem atau di Samaria, tetapi tentang ayat ini, Allah adalah roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukannya Yesus menganulir hukum Taurat, artinya, oh kita nggak harus beribadah di tempat yang Allah tunjukkan. Tadi kan Allah bilang kan, harus beribadah di tempat yang Allah tunjuk. Tapi, yang lebih penting daripada beribadah di tempat yang Allah tunjuk, itu lebih ke dalamnya, bukan fisik luarnya, bukan ritualnya. Dicatat di Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Bukan hal-hal lahiria, hal-hal roh. Hal-hal roh itu ngomongin apa? Hal-hal dalam. Secara luas, roh itu ngomongin manusia dalam. Manusia dalam, atau kalau bahasa hari itu hati ya, hati. Hati. Dicatat di Matius 26, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maksud Tuhan itu adalah manusia dalam itu penurut, tetapi manusia luar ini yang daging ini lemah. Dicatat di Yesaya juga, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini kalau baca di Markus 7, Yesus kutip lagi ayat ini. Padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi di saat itu perdebatan yang terjadi itu lebih ke ibadahnya di mana, harus bagaimana caranya, harus ini, harus itu. Memang itu semua penting. Tetapi yang paling penting, masalah hati, itu nggak ada. Itu masalahnya. Nah, ketika kita ibadah hari ini pun, kita ibadah dengan hati atau dengan tubuh. Kalau kita datang ke gereja doang, itu tuh nggak cukup. Kesungguhan itu nggak ada yang bisa lihat. Orang-orang di gereja pun nggak ada yang bisa lihat. Itu yang bisa lihat cuma Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa lihat. Mulai dari kapan? Mulai dari semalam sebelum kita ibadah, hati kita untuk ibadah besok tuh gimana sih? Persiapan kita untuk ibadah itu semua berbeda. Apalagi kalau sudah sampai ke tempat ibadah, kita bukannya menerima firman, hanya sibuk ngapain? Main HP lah, cek WhatsApp lah. Itu hatinya nggak, badannya di situ, hatinya nggak di situ. Kita konsentrasi aja ya kepada firman ya. Konsentrasi benar-benar ya. Kadang-kadang tuh bisa nggak ngerti loh pendeta ngomong apa. Atau hanya ngerti 1 dari 10 hal yang pendeta mau ngomong. Itu kita konsentrasi loh. Apalagi kita nggak konsentrasi. Menyanyi pujian pun dengan mulut menyanyi, hatinya nggak ikut nyanyi. Kita harus bisa datang ke gereja itu dengan kemauan sendiri yang kuat, dituntun Tuhan. Akhirnya kita bisa dapat berkat yang sejati. Bukan apa ya, dengan hati yang terpaksa. Nah, itu. Ibadah dalam roh itu begitu. Ibadah dalam roh lagi yang lebih khusus tuh ibadah dengan bimbingan Roh Kudus. Kayak misalnya contohnya dicatat di Roma 15 kan, bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Kita disucikan oleh Roh Kudus. Nah, ini salah satu arti menyembah dalam roh. Berikutnya, menyembah dalam kebenaran apa? Hanya firman Tuhan itu kebenaran. Di Yohanes 17:17. Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang benar? Semua manusia punya kebenaran. Semua punya kebenarannya sendiri. Tetapi yang benar itu apa? Cuman firman Tuhan. Oleh karena itu, ibadah dalam kebenaran itu adalah ibadah dalam firman. Kalau ibadah nggak ada firmannya, itu bukan ibadah. Nggak boleh ibadah tuh nggak ada firmannya. Karena cuman firman Tuhan yang bisa mengubah kita jadi benar di hadapan Allah. Nah itu, jadi ibadah ya di dalam roh yang benar dan di dalam firman. Gereja di mana firman Tuhan ada, itu adalah tempat di mana
penyembahan yang sejati ada. Itu pengajaran tentang cara ibadah kita ya. Berikutnya, kesudahan. Kesudahan dari orang yang melanggar perintah kedua. Banyak contohnya. Tetapi yang paling mewakili itu ini nih, Nebukadnezar, Raja Babel. Dia itu kerajaan Babel itu waktu itu kerajaan terkuat kan di zaman itu. Babel itu Irak ya kalau sekarang. Nah, Nebukadnezar itu dia lupa kalau dia bisa begitu kuat itu pun karena apa? Karena Allah kan. Karena Allah. Tapi dia menyombongkan diri. Dia bikin patung emas. Dia bikin patung emas, patung dia lagi. Patungnya dia loh. Patung dirinya sendiri dari emas yang mirip dirinya. Terus setelah dia buat, dia suruh orang sembah. Gila, ini narsis abis loh. Dia sudah bikin, dia suruh orang sembah. Banyak hal dalam diri kita ya. Kita memang nggak bikin patung kita secara luar. Tapi berapa banyak sih kita mau mendandani diri kita? Menampilkannya di luar. Supaya setidaknya orang bilang apa? Ih, keren amat. Ya, walaupun nggak sujud ya, tapi tujuannya sebenarnya sama loh. Mengedepankan diri. Coba cek Facebook, Instagram, apapun. Isinya apa? Gue hebat kan? Gitu loh. Gue keren kan? Terus dikasih perintah apa? Yang nggak sujud, dilemparin ke api. Akhirnya 3 teman Daniel, ini kasih karunia yang didapat oleh Nebukadnezar sebenarnya. Lewat 3 teman Daniel yang memperlihatkan rupa dari hamba Allah yang benar, akhirnya Nebukadnezar sadar apa? Wah, tidak ada Allah lain. Cuman Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini yang benar, katanya. Tapi kemudian dia lupa. Kalau teman-teman ingat ceritanya ya. Daniel tuh udah pernah ngajarin, Tuhanlah yang kasih kekuasaan kepada siapapun yang dia kehendaki. Tapi dia lupa, waktu dia lagi jalan-jalan di kotanya, dia lihat, Babel ini benar-benar kuat, benar-benar hebat ya. Benar-benar aku nih hebat sekali bisa membangun. Kalau teman-teman baca kalimatnya ya, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan? Belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Bukan hanya dia kehilangan, dia bahkan kehilangan kewarasan. Dicabut semua. Akhirnya ujungnya apa? Kerajaannya dia babat habis oleh Media Persia. Ini memperlihatkan kepada kita akhir dari orang-orang yang bikin berhala dan sujud menyembahnya. Kita pun kalau kita berprestasi ya, simple lah, kita ngapain kayak hari ini kita bikin sesuatu, terus kita jual laku hebat, atau kita melakukan satu hal, bentulin apa, terus dapat pujian yang hebat, atau di gereja, kita melakukan sesuatu, orang-orang muji, mau dipuji atau dianggap penting, tanpa sadar tuh akhirnya apa? Kita meninggikan diri, yang lain tuh di bawah kita semua. Tanpa sadar. Kita harus meneladani Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak keras penyembahan berhala. Mereka saya bilang, Tuhan, Raja, Tuhan itu akan sanggup melepaskan kami. Tapi kalau enggak pun kami enggak akan menyembah berhala kok. Mereka bilang begitu. Akhirnya nama Allah dimuliakan lewat perbuatan mereka. Nah, berikutnya ya, kita akan lihat pelajaran sejarah penebusan. Adam dan Hawa itu mendewakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Setelah digoda oleh ular, dia lihat buah itu tuh begitu baik. Baik loh, dia lihat pohon itu baik. Kan itu kan jelas-jelas pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi dia lihat pohon itu baik loh, dia nggak lihat jahatnya loh. Pohon itu baik. Sedap lagi.
dan memberikan pengertian. Hati Hawa tuh terpikat sepenuhnya. Ya pikir, benar-benar baik nih kalau aku makan. Benar-benar kasih pengertian. Gak akan mati, tapi malah akan jadi seperti Allah. Hati yang terpikat, pelan-pelan dia ambil, dia petik, dia makan. Itu tahapan-tahapannya. Dia ambil, dia petik, dia makan, dia kasih ke suaminya. Dia lupa semua firman Allah, kasih Allah, mata dan hatinya semua hanya tentang buah itu. Nah, di dalam kehidupan kita pun, kalau ada satu hal yang terus kita terpaut pada hal itu, nempel, dabak gitu, terpaut. Kita pikir itu yang bisa kasih kita kebaikan, itu yang bisa kasih kita sukacita, bisa kasih kita kepuasan. Kita fokus kejar semua, akhirnya yang lain-lain lupa. Hari ini yang orang fokus apa? Hal-hal yang kelihatan kan? Akhirnya mereka melupakan Allah, lupakan ibadah. Kenapa? Karena kejar sesuatu yang mereka pikir kasih mereka segala sesuatu. Itu pelanggaran. Contohnya duit. Kenapa orang sampai meninggalkan ibadah cuma gara-gara duit? Karena memang mereka pikir duit itu akan kasih mereka hidup. Ada yang pacar, atau yang lagi ditaksir gitu. Atau ada yang karir. Macam-macam. Contoh lagi, waktu perjalanan di Gunung Sinai, kan orang Israel bikin patung berhala kan. Nah, setelah peristiwa patung lembu emas, Allah tuh suruh mereka tanggalkan perhiasanmu. Tanggalkan perhiasanmu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Umat Israel tuh sejak mereka keluar dari Mesir, kalau kalian lihat penampilannya tuh mereka norak loh. Mereka habis rampasin semua orang Mesir, mereka budak kan. Tiba-tiba dapat semua harta Mesir, apa yang terjadi? Itu kayak toko emas, toko perhiasan berjalan. Rame-rame jalan dengan badan berkelimpahan emas, dengan hati sukacita jalan, padahal di padang gurun nggak tahu mau diapain tuh emas. Dimakan juga nggak bisa. Nggak ada toko jual beli di padang gurun. Mereka dengan pakaian lengkap seperti itu, nanti mereka bersungut-sungut, mana makanan nggak ada. Mana minuman nggak ada. Nah, setelah peristiwa lembu emas, itu mereka lepasin semua. Mereka lepasin semua. Nah, pada perhiasan itu biasanya tuh ada bentuk ukiran-ukiran atau apa ya, rupa-rupa berhala, kayak misalnya nyontoh patung-patung berhala di Mesir. Jadi mungkin tanpa sadar salah satu rupa itu tuh ada lembu emas, jadi mereka nyontek di situ. Mungkin ya. Nah, perhiasan-perhiasan yang banyak yang dilihat-lihat, terus dipegang-pegang, diperhatikan, itu lama-lama apa? Membuat manusia itu korup hatinya. Nah, ketika Allah kasih perintah ini, tinggalkan semua perhiasanmu, itu tuh terdapat hati bagi Allah terdapat hati Allah yang ngomong, kalian lihat diri kalian tuh, penampilan kalian tuh. Itu segala sesuatu yang di Mesir kalian bawa ke sini untuk apa? Walaupun nantinya dijadikan sesuatu untuk memuliakan Allah, awalnya buat apa? Memuliakan diri sendiri semua kan? Ada kepikiran mereka semua kumpulin buat Tuhan? Wah, ini semua Tuhan sudah bawa kita keluar dari Mesir. Saya bawa ini semua, saya mau kasih ke Tuhan. Mana ada? Tuhan harus minta buat mereka, sini, tanggalkan. Saya mau bikin tabut, saya mau bikin ini, baru mereka kasih semua. Hari ini pun, kita harus introspeksi ya. Kita bagaimana? Satu lagi contoh, Yakub. Keluarga Yakub juga sama. Waktu itu Yakub setelah peristiwa Dina diperkosa, Yakub bilang, kita harus bertobat, kita harus pindah. Saya ada utang bikin mesbah di Betel. Semua yang punya berhala, ayo kumpulin. Kita harus menyucikan diri. Nah, waktu itu mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Nah, anting-anting kan sebenarnya bukan berhala kan. Nah, ini salah satu hal yang nunjukin bahwa di dalam anting-anting itu pun kadang-kadang ada ukiran-ukiran berhala. Itu semua dikubur di bawah pohon. Ini Yakub, keluarga Yakub. Setelah mereka Yakub ini, kalau teman-teman ingat ya, ini bukan Yakub yang dulu loh, Yakub yang baru. Yakub yang benar-benar sudah melewati Sungai Yabok. Yakub yang mengerti. Tetapi di dalam keluarga Yakub, apa yang terjadi? Berhala pun banyak. Tapi lewat pertobatan, Yakub menyuruh
Semua rupa berhala itu dihapus. Nah, ini ngajarin kita bahwa orang percaya tanpa sadar pun bisa punya berhala banyak. Mau itu besar, mau itu kecil. Kita harus benar-benar introspeksi. Ada nggak sih yang kita lebih harapkan, lebih kita inginkan dibandingkan Allah? Itu semua berhala. Kesimpulannya ya, manusia itu sangat ingin melihat rupa Allah. Makanya manusia tuh kadang-kadang bikin rupa Allah kan. Ingin dekat dengan rupa Allah tersebut kan. Nah, tapi sebenarnya ya, rupa Allah itu ada di mana sih? Rupa Allah itu ada di manusia loh. Di manusia itu sendiri. Karena manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Hanya karena manusia itu jatuh dosa, rupa Allah itu rusak dari manusia. Akhirnya Allah harus datang dalam rupa manusia untuk mengembalikan rupa ini. Iya, Yesus ya, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Tapi masalahnya, meski Allah telah datang dalam rupa manusia, Yesus ya, manusia tuh nggak bisa langsung kenal, nggak bisa langsung mengenali Allah. Tapi Yesus ngomong, kalau hati kalian dipulihkan, kalian akan dapat melihat Allah. Makanya dikasih pengajaran di atas bukit apa? Matius 5. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dengan mengajarkan mereka kitab suci, hati mereka, terutama 12 murid ya, dengan mengajarkan 12 murid kitab suci, 12 murid tuh hati mereka akan jadi suci. Akhirnya mereka akan kenali Yesus sebagai Allah. Nah, hari ini, zaman kita sekarang, apa sarana yang Tuhan kasih buat kita untuk melihat Allah? Melihat Yesus, melihat rupa Allah. Alkitab. Cuma Alkitab. Contohnya ya, kan tadi seperti itu tuh. Harusnya manusia mengenal Allah, mendapat hidup yang kekal. Tetapi kan manusia tuh mengenalnya sebagian. Terus pikiran mereka menjadi sia-sia dan bodoh. Tetapi kalau mereka ketemu Alkitab, kalau Timotius tulis begini, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Perkataan manusia tuh bisa kasih nasihat apa sih? Manusia yang palsu, manusia yang seperti kita yang penuh dengan kepalsuan, yang hari ini ngomong kasih besok marah-marah, yang hari ini berjanji besok mengingkari, kan kita kan berkondisi kan. Kita bisa kasih nasihat apa? Hanya Alkitab, hanya firman Tuhan yang bisa kasih kita nasihat yang benar kan. Kalau kita belajar Alkitab, meneliti Alkitab dengan hati mau mencari Tuhan, dicatat di Efesus apa? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita akan menerima roh hikmat dengan belajar. Kita menerima roh hikmat, dapat wahyu dari Allah untuk mengenal Allah dengan benar. Akhirnya kita bisa melihat Yesus dengan benar. Akhirnya setelah kita bisa melihat Yesus dengan benar, terus kenapa? Agar gambar dan rupa Allah dalam diri kita bisa pulih. Dicatat di Kolose 3 apa? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ketemu Yesus, mengenal Yesus, ngapain akhirnya? Oh, itu Yesus tuh, oh iya, iya, iya. Kan nggak gitu kan. Akhirnya 12 murid jadi apa? Mereka nyontoh Yesus. Kayak Paulus bilang apa? Imitate me, because I imitate Jesus, kan katanya. Pada akhirnya ketika kita dipulihkan, kita tuh bercermin, ngaca. Kita akan bisa lihat apa? Kalau baca 1 Korintus 13, ayat 13 terakhir ya. Melihat sekarang kita masih melihat apa? Dengan cermin gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat Allah rupa dengan rupa. Karena rupa Allah itu akan ada di dalam diri kita. Kalau dicatat di kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemudian itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya,
dalam kemuliaan yang semakin besar. Akhirnya kita bisa apa? Kita bisa mengenali Allah yang datang kembali. Kita harus benar-benar introspeksi diri. Hari ini apakah kita mengejar kesia-siaan dengan membuat sesuatu yang sia-sia, atau kita menjadikan Allah yang harusnya hendak menjadikan kita yang hendak memberikan kita hal yang sejati, terus kita ganti. Tuhan, aku nggak mau hal yang itu, aku maunya yang ini. Terus kita ganti. Sedih kan? Nah, lewat perintah kedua ini, kita diingatkan bahwa eh, siapapun bisa menyembah Allah seperti menyembah berhala, kalau kita nggak hati-hati. Semoga kita lewat berita kedua, kehidupan iman kita menjadi semakin tulus, dan akhirnya kita dapat menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Sehingga akhirnya rupa Allah tidak kita palsukan, tetapi bisa memberikan kemuliaan yang lebih besar lagi kepada Allah. Sampai sini ada pertanyaan nggak?